Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i Rahman, dosen S1 Hukum Keluarga Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perdata. Pada mata kuliah Hukum Perdata ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada student center learning atau juga blended learning dan juga diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Perdata yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 2 program studi S1 Hukum Keluarga Universitas Cokro Aminoto. Mata kuliah Hukum Perdata ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen yang akhirnya nanti berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Perdata bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memahami dan menguasai konsep teoritik hukum perdata yang berlaku di Indonesia, serta mampu menganalisis dan menerapkan hukum perdata dalam berbagai kasus dan penyelesaian sengketa yang melibatkan individu dan badan hukum. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama tentang hukum perdata itu sendiri, yang kedua tentang hukum orang, yang ketiga juga tentang badan hukum, kemudian yang keempat tentang catatan sipil, kemudian yang kelima tentang kediaman dan tempat tinggal, yang keenam tentang keturunan atau anak, yang ketujuh tentang kewenangan hak dan kecakapan berbuat, dan yang kedelapan hukum keluarga dan hukum perkawinan, kemudian yang kesembilan hukum benda, yang kesepuluh hukum waris, kemudian yang ke-11 tentang perikatan, dan yang ke-12 tentang perbuatan melanggar hukum. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Hukum Keluarga yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup hukum perdata itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir secara yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, tentang asas, tentang prinsip, dan juga tentang norma hukum dari berbagai bidang hukum positif di Indonesia yang merupakan keahlian dasar dalam menjalankan profesi hukum. Dan yang terakhir yaitu mampu merumuskan ide secara logis, secara kritis, dan argumentatif di bidang hukum positif Indonesia, dan bisa mengkomunikasikan secara lisan atau tertulis khusus dalam lingkup masyarakat akademik sesuai dengan etika akademik yang ada. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini diharapkan pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritik tentang hukum orang, keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris. Yang kedua,
mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam menerapkan hukum dalam kasus hukum orang dan keluarga, hukum perkawinan, juga hukum benda, hukum waris, dan mampu mengkaji teori-teori yang terkait dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam masyarakat. Nah, referensi yang digunakan dalam pada mata kuliah ini, mata kuliah hukum perdata, ini ada beragam. Tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar hukum perdata yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hukum perdata dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus yang dimaksud di sini adalah dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp group atau dengan aplikasi kampus yakni Siakat. Kemudian link atau lain sebagai hal yang sebagai fasilitas mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah hukum perdata. Kemudian ada penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah hukum perdata ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8 atau minggu ke-9, minggu 9 sampai ke-15. Nanti ada pemaparan kembali materi dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah hukum perdata ini didapatkan dari 4 komponen. Yang pertama kuis interaktif, yang kedua penugasan sebanyak 7 kali, nanti baik itu secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS yang dilakukan dengan memberikan soal isi kepada mahasiswa serta UAS berupa studi kasus dalam soal dengan rubrik penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah hukum perdata tersebut. Sedangkan penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah hukum perdata, yaitu kuis nanti sebesar 10%, tugas 30%, UTS 20%, serta UAS 40%, dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah hukum perdata untuk mahasiswa program studi S1 Hukum Keluarga Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada pagi hari ini akan menyapa kalian. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat ya. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan sesi doa. Kita mulai bersama-sama. Oke, pada kesempatan pagi hari ini pada sesi pertama dan perdana
pertemuan perdana pada mata kuliah hukum perdata. Saya kira teman-teman yang ada di sini, mahasiswa, tentunya tidak akan pernah lupa apa yang namanya hukum, ya. Sering mendengar di jalan, di tengah masyarakat, "Oh, ini pelanggaran hukum, ini nanti akan dipidana hukum, nanti ada pelanggaran perdata dan sebagainya." Sudah sering mendengar kata-kata itu? Ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang hukum, tentu kita tidak akan terlepas dalam kehidupan keseharian kita bahwa hukum itu menjadi bagian dari nasib kita, kehidupan kita. Oke, saya di sini karena pertemuan pada pertama kali dan sangat perdana, maka saya akan membahas tentang pengantar, definisi, dan fungsi. Saya akan bertanya kepada adik-adik mahasiswa, apa yang kalian ketahui tentang hukum? Yang di depan, hukum itu apa? Apakah sesuatu yang harus ditaati atau hukum itu sesuatu yang harus dilanggar? Pertanyaannya, yang harus ditaati atau yang harus dilanggar? Oke, saya sepakat dengan jawaban harus ditaati. Hukum itu harus ditaati. Maka ada asumsi orang-orang yang sedikit nyeleneh bahwa hukum itu harus dilanggar. Benar atau tidak? Pernah dengar kata-kata itu? Ya. Maka ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita akan bergeser pada materi berikutnya. Nah, saya akan menegaskan bahwa yang muda-muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini adalah menjadi bagian dari agen perubahan hukum. Agen perubahan hukum itu seperti apa? Agen perubahan hukum itu apa yang seharusnya kalian lakukan dalam kehidupan ini? Adalah memiliki pertama ketaatan terhadap hukum. Bukan hukum itu untuk dilanggar. Kita lihat definisi hukum. Hukum itu secara definisi dari serapan bahasa Arab, al-hakama yahkumu hukuman. Jadi al-hukmu. Jadi dalam bahasa Arab ini ada derivasi atau istilah yang sama dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia menggunakan kata istilah hukum itu adalah serapan dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa dasar dari istilah hukum itu sendiri. Maka ketika kita berbicara tentang hukum, secara tidak langsung kita sebenarnya membahas istilah dari bahasa Arab. Nah, maka itu ada skala kata serapan hampir 0,70% ya, hampir 1% ya. Itu bahasa Indonesia itu banyak terserap dari bahasa Arab. Sisanya itu terserap dari bahasa Sanskerta, dari bahasa asing, bahasa Inggris, kemudian dari bahasa-bahasa yang mungkin sangat populer di kita, bahasa Melayu. Sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baku dalam istilah hukum. Ketika menjadi istilah hukum dari bahasa Arab, maka kita sudah mengatakan, oh, hukum itu adalah bahasa Indonesia. Nah, definisinya adalah hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari atas norma dan sanksi-sanksi. Jadi garis besarnya apa? Yang di depan, yang di belakang, garis besarnya ada berapa ini? Kumpulan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Saya bertanya, ada berapa norma yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Saya akan menulis di sini. Norma. Pertama, norma apa? Norma hukum. Yang kedua, norma apa? Norma agama. Norma agama. Yang ketiga, norma kesusilaan.
norma kesusilaan. Ada berapa norma? Ada masih ada? Ada Pak. Yang keempat? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Terus Istiadat. masih ada? Ada Yang kelima, norma istiadat. Nah, saya akan bercerita tentang norma pertama, norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah apa yang menjadi diskusi kita, bahwa norma hukum adalah satu aturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Pertama yang bersifat mengikat, ya kan? Pertama yang bersifat mengikat. Yang kedua apa? Memaksa. Dan yang ketiga apa? Masih ingat? Gimana? Masih ingat? Dan yang ketiga apa? Bersifat sanksi. Ya, mengikat tanpa terkecuali. Dari yang bayi cemer baru lahir sampai mbah-mbah yang sudah jompo-jompo itu terikat dengan norma hukum dan mengikat tanpa terkecuali. Mengikat itu tidak peduli sepanjang dia sebagai warga negara Indonesia, maka norma hukum itu bersifat mengikat. Ada nggak cerita yang mengatakan bahwa wah dia kok tidak dihukum ya? Alasannya apa? Padahal dia sudah melakukan kejahatan, menabrak orang yang di pinggir jalan, gitu kan? Sehingga meninggal. Kemarin ada cerita seperti itu di Yogyakarta, dan yang menabrak memiliki mobil BMW, seorang pengusaha itu, sehingga kenapa dia tidak langsung ditangkap? Itu menjadi pertanyaan kalian yang cukup besar, bahwa norma hukum seharusnya mengikat, tetapi kenapa tidak mengikat? Karena ada faktor X yang menjadi penyakit masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat hukum. Yang kedua, hukum itu akan bersifat memaksa, harus memiliki daya paksa. Kalau hukum tidak memiliki daya paksa, daya hentak, daya hantam, berarti itu tidak sebagai norma hukum. Karena apa? Coba kita bayangkan, hukum itu letoy gitu ya, cuma aturan tertulis tetapi tidak memaksa. Kira-kira banyak orang yang melakukan? Banyak sekali. Contoh, pasal aturan tentang lalu lintas di jalanan, jika itu hanya tertulis saja dalam pasal undang-undang lalu lintas, tapi tidak ada penegakan hukum, polisi turun jalan, tidak ada apa yang namanya rambu-rambu lalu lintas, terus tidak apa lagi zebra cross, cuma ada aturan tertulis dalam undang-undang, kira-kira ditaati enggak? Nggak bakal ditaati. Maka ada yang namanya perangkat pemaksa itu ada. Pertama itu undang-undang, yang kedua kan? Yang kedua itu apa? Satpol PP, ada penegakan hukum itu kepolisian, siapa lagi? Penegakan hukum, aparatur sipil ya. Itu yang menjadi satu contoh bahwa hukum itu bersifat memaksa dan dilaksanakan. Kalau pemerintah yang membuat hukum tetapi tidak dilakukan dengan apa, tidak bisa menjadi contoh, biasanya masyarakatnya malas ya. Contoh, mengambil contoh yang baik dari aturan-aturan yang ada. Itu gambaran bahwa sifat memaksa hukum itu harus kuat dari atas, dari aturan. Pemerintah memberi contoh, kemudian masyarakat mengikuti. Yang ketiga, hukum itu harus bersifat apa? Memiliki apa? Sanksi. Saya bertanya kepada yang di belakang, ya, yang di belakang, sanksi itu apa tuh? Sanksi itu apa?
Ayo yang di depan. Tindakan yang dilakukan itu harus ada tanggung jawabnya. Artinya dapat warning kalau apabila dia salah, Ya, dia dikenai hukuman. Sehingga kalau kita menyimak dari jawaban teman kita itu bahwa sanksi itu sebenarnya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara penegakan hukum untuk memberikan efek jerah. Bentuk sanksinya apa saja? Bentuk sanksinya apa saja? Denda. Saya bertanya, ada yang pernah kena denda nggak di sini? Ya, itu sanksi dalam bentuk denda. Yang kedua, ada juga sanksi tahanan. Kemudian sanksi sosial. Nah, sanksi sosial itu biasanya hukum yang sudah dibentuk kemudian disanksi dalam bentuk sosial itu rasa malu untuk melanggar. Sehingga itu kalau melanggar itu nanti diteriakin dan macam-macam. Itu dalam bentuk sanksi. Oke. Nah, ketika kita lari tadi bertanya tentang norma hukum, kemudian norma agama itu cenderung aturannya dari siapa? Dari agama itu sendiri. Siapa? Allah. Siapa lagi? Tuhan. Pokoknya norma agama ini diatur oleh agama itu sendiri, dan itu membutuhkan yang namanya kesadaran. Dan yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan itu segala sesuatu yang hadir dalam nurani ketidaknyamanan itu adalah norma sosial. Norma kesusilaan, melakukan hubungan yang bukan suami istri itu termasuk nyaman nggak? Akan terjadi sembunyi-sembunyi pasti. Nah, itu norma kesusilaan. Mencuri sesuatu dari teman di samping dan tidak diketahui, kamu nyaman nggak? Alasan sembunyi-sembunyi itu berarti tidak nyaman. Itu norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan itu kalau dosen sama mahasiswa harus ada norma yang diatur, etika. Kalau masuk ke kampus harus pakai baju, berkerak dan lain sebagainya. Atau dosen juga harus punya norma menjaga integritas marwah dia sebagai seorang dosen. Nah, kalau dosennya seneng gaya-gaya yang itu tidak sesuai dengan etika, itu berarti melanggar norma kesopanan. Yang kelima adalah norma adat istiadat. Beda adat istiadatnya orang Jawa dengan adat istiadatnya orang Aceh, adat istiadatnya orang NTT. Beda kan? Orang Jawa adat istiadatnya itu munduk-munduk, tapi bagi orang Aceh, ngapain harus munduk-munduk? Biasa saja, gitu ya. Apa itu konsepnya cium tangan dalam masyarakat Jawa? Beda nggak dengan masyarakat Aceh, Mbak Dede? Kalau di Jawa itu harus cium tangan, gitu kan? Harus duduk datang, dan kadang kalau di keraton itu kaki harus berlutut dan berjalan untuk mendekati seorang raja dan sebagainya. Itu bentuk dari norma. Selanjutnya kita kembali kepada definisi berikutnya adalah hukum perdata. Nah, ketika kita berbicara tentang materi ini, hukum perdata, seperangkat kaidah dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Ini kalau kita ngomong perdata berarti yang pertama adalah hak kewajiban. Saya bertanya kepada adik-adik sampai hari ini, ada nggak hak-hak kalian yang sudah direnggut di kampus UJ Terbintang? Ada, saya kira. Ada dosen yang nggak rajin masuk. Ada, malu-malu nih. Ada yang mahasiswa nggak pernah masuk. Itu adalah hak kewajiban. Yang itu adalah kalau kalian melanggar, itu masuk ke definisi norma hukum atau norma apa ini? Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, atau norma istiadat? Norma kesopanan, norma etika. Jadi makanya ada etika dalam
etika kampus ya, norma-norma yang dibangun dalam dunia akademik, etika menulis, etika bagaimana keluar masuk di kampus, bagaimana masuk ruangan, mau skripsi harus pakai baju rapi, pakai sepatu dan lain sebagainya. Itu norma kesopanan, hak dan kewajiban itu melekat pada semua norma sesungguhnya. Misal ada salah satu mahasiswa yang melakukan kejahatan, misal di luar pidana, kira-kira di sini ikut memberi sanksi nggak? Ikut memberi sanksi? Iya, itu bentuk bagian dari bagaimana hak dan kewajiban dalam hukum perdata itu ternyata tidak hanya mengikat dalam norma hukum, tapi mengikat pada semua norma. Semua manusia itu terikat dengan semua norma itu. Saya pilih norma aja deh, kesopanan. Emang kalian dalam soal pilihan ganda saja terus pilih tidak. Oke. Nah, fungsi hukum ada berapa? 3. Fungsi hukum itu adalah ketertiban, odading. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, kasalisator. Jadi kalau kita memahami fungsi hukum dari ketiga hal ini, coba kita pahami bahwa ketiga hal ini menjadi fungsi hukum yang melekat dalam hukum. Jika salah satu dari fungsi hukum ini hilang, maka hukum itu akan rapuh, akan oleng, dan hukum itu tidak akan bisa survive di masyarakat. Ketertiban misal, tidak tertib menjadi pasangan suami istri, sering selingkuh gitu. Itu bentuk tidak tertib dalam hukum perdata. Maka akibatnya apa? Terjadi perceraian. Ketika orang-orang yang di sana itu bercerai, maka mesti akan mengorbankan hak dan kewajiban hukum, sehingga dia melanggar salah satu dari ketertiban hukum. Ya. Terima kasih. Dari materi ini apa yang bisa kalian pahami tentang hukum perdata? Mbak Ana, hukum apa yang kalian pahami? Kalian simpulkan dari materi yang saya sampaikan. Menyentuh soal agama, menyentuh masalah kesopanan, kemudian bagaimana menjalankan adat istiadat di satu tempat, antara lain gitu Pak. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya, hukum perdata itu sangat mengikat pada semua norma dari 5 norma itu. Jadi tentunya harus kita pahami dalam hukum perdata yang kita bicarakan adalah nantinya berbicara tentang hak kewajiban. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Sehingga nanti pada materi-materi berikutnya kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan teori-teori tentang hak kewajiban, baik itu secara perseorangan, kemudian secara badan hukum. Kira-kira paham sampai di sini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga materi pada hari ini menjadi bagian dari tambahan keilmuan kita dan menjadi keberkahan kita untuk bisa kita amalkan. Amin. Amin. Kita tutup materi pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.